Pada kesempatan kajian langsung pada pekan 3 kali ini, insyaallah akan bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Mas'usi SMA dengan pembahasan kaidah fikih muamalah dan yang. Marilah kita awali kajian langsung ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekalian mari kita simak kajian ini pada guru kami Ustaz Ahmad Mas'usi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmatnya kita bisa hadir pada subuh pagi hari ini di Masjid Baitul Salam dalam kajian kita kaidah-kaidah fikih muamalah. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima salat kita dan seluruh amal ibadah kita, jadikan sebagai penghapus atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana biasa, kita membuka talim kita dengan membaca surah Al-Fatihah, surah pembuka, sebagai wasilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan hati kita sehingga kita bisa dengan mudah memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih membahas kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yazul bisyak. Sebelumnya kita telah membahas kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Ini kita bahas kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yazul bisyak. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan makna kaidah ini, ya, al-yaqinu la yazul bisyak, suatu keyakinan atau sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa hilang dengan sebab adanya keraguan. Atau dengan kata lain, sebuah keraguan tidak bisa menghilangkan suatu keyakinan. Kata lain berbunyi al-yaqinu la yazulu illa bil yaqin. Ya, suatu keyakinan tidak hilang kecuali dengan keyakinan yang sama. Kalau dalam contoh hadisnya, ya, sebagai dalil, Nabi mengatakan, ya, jika seorang mendapatkan sesuatu dalam perutnya, lalu dia ragu apakah keluar sesuatu dari duburnya atau tidak, maka janganlah ia keluar dari sholat sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Artinya, dalam hal ini dia ragu apakah batal atau tidak. Sebelumnya dia sudah yakin kalau dia sudah wudu. Tapi dia sudah yakin sudah wudu. Kan kalau kita wudu pasti ingat kan ya? Nah, mungkin nggak ingat ya. Udah pasti kita wudu. Cuma batal nggak ya? Nah, berarti keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Makanya dipeganglah ya, yakin. Dari lain ya, yaitu hadis Nabi ya. Jika kalian ragu apakah sholatnya sudah 3 atau 4, kata Nabi, faliyabni alal mastaikon. Kita ambil yang sudah pasti. Yang sudah pasti berapa? 3. Karena kan yang 4 yang diragukan. Ini 4
atau 3? Berarti kan sudah pasti 3, maka kita ambil yang 3. Ya, hadis yang lainnya Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma 'alaikum fa akmilu sya'ban salasina. Puasalah dengan sebab kalian melihat hilal, yaitu hilal Ramadan, dan beriftarlah ya atau Idul Fitri ketika kalian melihat hilal Syawal. Fa in humma 'alaikum, sana tertutup awan, maka lengkapilah bulan Sya'ban jadi 30. Ya, kalau tertutup berarti kan ragu. Ya, apakah ini udah masuk Ramadan atau belum? Yang sudah pasti adalah bulan Sya'ban. Maka digenapilah bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini para ulama menyimpulkan sebuah kaidah, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Suatu yang sudah diyakini tidak bisa hilang dengan sebab sebuah keraguan. Ya, nah ini kaidah yang besar. Ya, di bawahnya bercabang kaidah-kaidah. Ada kaidah cabang yang bercabang dari kaidah besar ini. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, halaman 41. Al-qawaid allati tatakharraj ala hadhihi al-qaidah al-kubra. Kaidah-kaidah yang bercabang dari kaidah besar ini. Ya, jadi kita udah setting ya di benak kita, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin, sesuatu yang yakin. Yakin itu berdasarkan fakta ya, bukan perasaan. Yang kita jelaskan, bukan perasaan, fakta. Saya yakin sekarang masih subuh, nah, kan fakta namanya. Perasaan udah pagi, nah, perasaan udah pagi. Itu bukan yakin namanya, perasaan udah pagi, perasaan doang. Yakin emang masih subuh kan gitu. Ya, masih subuh, belum pagi, matahari belum terbit itu. Ya, gitu. Ya, perasaan udah sampai, ya lihat aja udah sampai atau belum, perasaan udah sampai. Ya, jadi keyakinan itu bukan perasaan ya, keyakinan itu fakta. Itu baru keyakinan. Ya, kaidah yang pertama, al aslu baqa'u makana ala makana. Al aslu, hukum asalnya atau hukum yang masih terus berlaku adalah baqa'u makana. Apa yang sudah ada sebelumnya tetap ada seperti itu. Artinya apa? Sesuatu yang ada sebelumnya tetap seperti itu, tidak berubah sampai ada bukti perubahan. Ya, misalkan nih seorang sudah menikah, lalu suaminya hilang, apakah statusnya wanita ini terceraikan? Ya enggak, karena yang udah pasti bersuami. Udah diceraikan atau belum? Ya belum pasti. Itu namanya al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi hukum asalnya, hukum yang menjadi pegangan adalah baqa'u, tetap seperti makana, ya, apa yang lalu, ya, arti apa yang lalu tetap seperti ala makana, tetap seperti itu. Selama belum ada dalil yang membuktikan sebaliknya, maka hukum itu masih terus berlaku seperti itu, begitu. Sampai ada dalil yang berikutnya, gitu. Ya, maka dikatakan fa in qama dalilun ala naqli anil halal ula intaqala wa illa baqiya ala asli muntayaqqan. Kalau memang ada dalil yang menunjukkan kondisi tersebut sudah berubah dari kondisi pertama, berarti berubah. Kalau nggak ada dalil, berarti tetap seperti itu. Jadi nggak boleh berubah hanya karena ragu. Ya, sama kayak tadi kan. Ya. Hukum awalnya kita sudah bersuci, maka tetap suci sampai ada bukti kalau batal. Nah, sebaliknya juga begitu. Tadi udah wudu belum ya? Nah, diingat aja yang terakhir apaan? Oh, tadi terakhir keluar dari toilet. Ya, dari toilet berarti udah batal begitu. Ingat aja yang terakhir apaan? Tadi si mandi. Ya, mandi kan udah hampir pasti batal ya, mandi. Ya kan? Masih kan yang kelamin kan gitu, bersih-bersih kan? Jadi keluar dari kamar mandi, tadi udah wudu belum ya? Nah, kan begitu. Nah, kita mundur ke belakang yang terdekat. Yang terdekat apa tadi? Yang terdekat tadi habis mandi.
ya berarti belum wudu. Nah begitu ya. Di status belum berwudunya itu masih berlaku sampai terbukti sudah wudu, ya begitu ya. Nah, kemudian kaidah yang berikutnya, nah, al aslu al adam, hukum asalnya adalah tidak ada. Kan segala sesuatu semuanya asalnya nggak ada kecuali Allah, ya kan? Kan segala sesuatu asalnya nggak ada, segala sesuatu asalnya nggak ada, baru kemudian ada ya. Ada apa yang diyakini adalah adamu qiyam. Jadi sini katakan ya, misalkan nih ini barang udah dijual belum, ya berarti kalau tidak ada bukti sudah dijual, ya berarti belum dijual, karena pasti segala sesuatu asalnya nggak ada. Ini dijual belum? Selama belum ada bukti kalau sudah dijual, berarti belum di. Kenapa? Karena asalnya memang nggak ada jual beli, nggak ada jual beli, gitu. Ya kan? Begitu. Ya. Ini rumah milik si fulan, ya tetap menjadi milik si fulan sampai ada bukti kalau sudah dijual, sampai ada bukti kalau sudah dihibahkan dan seterusnya. Yang pasti kan punya si fulan nih, kan begitu. Itu yang pasti itu, ya kan? Apakah sudah pindah tangan atau belum? Nah ini butuh bukti. Kalau nggak ada bukti sudah pindah tangan, ya berarti kembali kepada hukum awalnya, nggak ada, nggak ada, gitu. Ya, maka dikatakan, tadi udah sholat belum ya? Berarti belum. Udah sholat belum ya? Berarti belum, gitu. Kan yang pasti memang belum. Yang diragukan apa? Sudah, kan gitu. Nah, berarti yang belum. Udah aja dah, nggak boleh. Udah aja dah, nggak boleh. Tadi sholat belum ya? Udah aja dah. Masih udah aja dah. Nggak boleh. Ya, kan mungkin ya orang tadi udah sholat belum ya? Kan gitu. Ya kan mungkin ya. Tadi udah sholat belum ya? Kan gitu. Udah aja dah. Nggak boleh, udah aja dah. Nggak bisa. Ya kan? Gitu. Masuk waktu udah jelas, ya kan? Udah pasti karena waktu kan terus berjalan ya. Udah pasti kan masuk waktu itu. Nah, tapi tanya, tadi udah sholat belum ya? Ya kan? Nah, ya pasti belum. Yang pasti belum. Adapun yang sudah diragukan. Ibu masak, udah kasih garam belum ya? Dicobain, nah gitu aja. Kan harus dibuktiin ya gitu ya. Harus dibuktiin, jangan langsung tambahin garam aja, buktiin dulu. Gitu ya. Ini udah kasih gula belum? Dicobain, nah. Kan harus dibuktikan. Harus dibuktikan pakai pembuktian. Jangan belum aja, jangan juga karena bisa dibuktikan gitu. Ya, seperti itu. Ya. Maka dikatakan fa in sabata biyaqinin anna qama biha intaqala anil adam al asli. Jadi kalau memang sudah dipastikan telah berpindah kondisinya kepada kondisi yang baru, nah berarti yang berlaku yang baru. Kayak tadi kan, ini udah digulain belum? Lupa istrinya, udah belum ya? Cobain aja gitu. Kan dibikinin teh misalkan sama istrinya kan, nanya udah digulain belum? Istrinya lupa, udah belum ya kan ini? Cobain gitu aja. Cobain, jangan asal tamin ya, cobain. Nah, jadi kalau terbukti manis, berarti udah, begitu. Ya, tapi kalau terbukti tidak manis, berarti belum. Begitu. Karena al aslu al adam, hukum asalnya segala sesuatu belum ada, baru kemudian ada, begitu. Ya, jadi sesuatu yang udah pasti yang mana? Nggak ada, baru kemudian ada, begitu. Ya, jadi harus ada pembuktian untuk
merubah status hukum. Kalau nggak ada pembuktian, nggak ada bukti, ya statusnya kembali kepada tidak ada. Si A sama si B udah nikah belum? Ya kalau nggak ada buktinya, ya berarti belum nikah. Si Fulan udah cerai belum isinya? Ya selama nggak ada buktinya, ya berarti belum dicerai. Nggak begitu. Gitu ya, seperti itu. Ya, jadi segala sesuatu asalnya tidak ada sampai ada bukti kalau sudah ada. Tapi kaidah berikutnya yang mirip adalah al-aslu bara'atul dhimmah. Hukum asalnya seorang itu terbebas dari segala macam tanggungan. Karena semua manusia terlahir tidak memikul tanggungan apa-apa. Semua manusia terlahir enggak menanggung, ya, tidak memikul tanggungan apapun. Ya, maka nggak bisa kita tuntut sesuatu tanpa ada bukti. Kamu ngutang belum bayar? Ngutang. Kapan ngutangnya? Nah, gitu. Berarti yang nuduh yang harus ada bukti. Ya kan? Jadi bukan yang ngutang, yang dituduh ngutang yang disuruh buktiin. Karena asalnya setiap orang bebas dari tuntutan. Ya, gitu. Ya. Al-aslu mutayaqqan bahwa atudhimmatul insan min huquqil ghair. Ya, hukum asalnya adalah hukum yang asal yang dipastikan seorang itu bebas dari segala macam hak orang lain. Sampai ada bukti kalau memang dia harus memikul hak tersebut. Begitu. Ya. Kemudian kaidah berikutnya, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal yang sudah pasti adalah segala sesuatu hukum awalnya boleh. Maksud segala sesuatu itu apa? Benda-benda yang Allah ciptakan, segala macam perbuatan, ya, hukumnya boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Misalkan makanan, tidak ada makanan yang haram kecuali ada dalil yang mengharamkan. Boleh nggak makan rusa? Ada nggak dalil yang mengharamkan? Nggak ada, silahkan makan. Begitu aja. Ya, gitu ya. Nah, dalil masalah makanan kalau disebut secara spesifik itu dikit. Nah, paling yang disebut secara kaidah, misalkan nggak membahayakan, gitu ya. Ya, mau sebutin atu-atu kebanyakan, ya kan? Ini yang haram banyak banget disebutin atu-atu. Mungkin sebutin nggak banyak, sebutin di Al-Quran bangkai, ya kan, babi, ya, kemudian anjing, gitu ya, kan begitu ya, darah, nah itu kan disebutkan. Nah selebihnya, makanya kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Ya, katakan tidak aku temukan dalam apa yang diturunkan kepadaku sesuatu yang dimakan manusia itu haram kecuali, ya, bangkai, darah, ya, dan babi. Itu cuma 3 malah di sini, cuma 3 kan. Nah, kalau nggak ada lagi ya udah 3 doang. Ternyata ada dalil lain lagi, ya kan, gitu kan. Nah, itu apa? Makanan yang ketika disembelih niatnya buat sesajen, wa mu'ihilla bihi li ghairillah. Oh, ternyata ada lagi al-munkhaniqatu yang tercekek, wal mauqudatu yang terpukul, wal mutaraddiyatu yang jatuh dari tempat tinggi, wan natihatu yang tergencet. Nah, oh berarti kalau matinya dengan cara seperti itu juga nggak halal dimakan. Nah, begitu ya, seperti itu. Oh dikit juga masih banyak kan, banyakan yang halal dong. Iya, banyakan yang halal. Oh ternyata sebutin lagi kalau hewannya hewan buas, ya, nah itu juga nggak boleh. Nah, oh, berarti semua hewan buas nggak boleh. Oh dan sebutin lagi kalau burung yang kukunya tajam, ya, yang pemangsa nggak boleh. Oh berarti nggak boleh. Berarti kalau nggak ada dalilnya ya boleh begitu aja.
Makanya saya pernah mengatakan sama teman di MUI, kenapa kita nggak bikinnya sertifikat haram ya, malah sertifikat halal. Nah kan segala sesuatu halal, sampai ada bukti haram. Ini malah kita sertifikat halal. Mesti sertifikat haram gitu kan. Terbukti haram, haram. Ini sertifikat halal kebanyakan. Makanya coba kalau sertifikat haram, dikit ngeluarin sertifikatnya. Ya kan, dikit ngeluarin sertifikatnya dikit. Ya kan, bisnisnya kecil. Ya kan, sertifikat haram. Ya kan, kan begitu ya. Gitu. Sertifikat haram berarti yang disertifikatin dikit, yang banyakannya halal daripada yang haram. Gitu. Ya kan, cuma terkadang yang aneh nih, yang aneh. Kulkas ada sertifikat halal, bingung saya. Kulkas saya di rumah ada sertifikat halal. Kan gitu ya, lucu juga saya bilang, kulkas ada sertifikat halal. Ada saya bilang lah. Ya kan yang sudah pasti halal haram itu makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ke dalam tubuh ya. Kalau nggak ke dalam tubuh tuh masih banyak yang halal. Bahkan bangkai kulitnya kita ambil ya, disamak, dibersihkan jadi baju boleh, jadi jaket boleh, yang penting nggak masuk perut, kecuali jadiin kikil makan, nah baru haram. Begitu kan sempet tuh ya waktu PMK tuh ya, penyakit mulut dan kuku kaki ya kan banyak tuh ya mati ya, apa dikubur ya Allah, sayang mesti dikulitin dulu, kulitnya diambil, baru sisanya ya kalau nggak bisa dan nggak aman dikasih binatang. Kalau nggak aman ya, kalau aman ya kasih binatang, kalau nggak aman baru dibuang. Begitu, kulitnya ambil dulu tapi jangan jadiin kikil gitu ya, ambil kulitnya samak jadi jaket kulit kan lumayan, karena itu yang pernah disarankan oleh Nabi gitu ya. Yang penting nggak masuk perut. Nah kalau pakaian itu yang haram yang mana? Yang nggak nutup aurat. Udah gitu aja dah kalau pakaian haram ya. Ada lagi, ada sutra buat laki-laki, nah itu haram juga begitu ya. Ya al aslu ya al ibaha, apa aja boleh. Oh ada kaidah lagi, membahayakan. Oh berarti kalau membahayakan nggak boleh, kan begitu ya kan. Berarti selama nggak membahayakan, nggak merugikan, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Muamalah sesama manusia hukumnya boleh, selama tidak merugikan orang lain. Makanya ketika ada orang nanya masalah baru, ya kita cek ada yang dirugikan nggak, nah kan gitu kan. Jadi pakai ada aja. Ya akhir kembali, selama belum ada fatwa dari MUI mengharamkan, berarti boleh. Nah gitu ya saya bilang udah. Gitu ya. Selama belum ada fatwa MUI yang mengharamkan, berarti boleh. Sampai turun fatwa MUI yang mengharamkan. Gitu. Ya, karena hukum asal adalah boleh. Ya berdasarkan ayat Al-Quran 29 Al-Baqarah, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang telah menciptakan lakum untuk kalian. Berarti kalau untuk berarti boleh kita manfaatin ya. Maka al aslu fi jamil asya al ibaha, maka tidak boleh pindah dari asal yang hukum pasti ini kepada haram kecuali ada dalil ya. Jadi yang dicari dalil yang mengharamkan, begitu ya. Itu kalau ya al asya, benda-benda, barang-barang boleh nggak dipakai, silakan, yang penting tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah kalau dalil yang paling umum apa ya tadi, berbahaya nggak, nah begitu aja. Berbahaya ya berarti nggak boleh, gitu aja. Nggak berbahaya ya berarti boleh, tak begitu ya. Kemudian kaidah berikutnya, al-aslu fil kalam al-haqiqah, hukum asalnya perkataan itu diambil yang hakikatnya. Jadi kalau ada sebuah kata memiliki dua makna, yang satu mana hakiki, yang satu mana majazi. Yang satu mana apa hakiki itu apa
Hah? Kan makna yang sesungguhnya apa istilah bahasa Indonesianya itu? Apa? Lupa saya istilah bahasa Indonesianya itu, ya. Jadi mana yang sesungguhnya? Misalkan buku ya buku, air ya air kan gitu kan. Itu kan mana sesungguhnya. Kalau dalam bahasa hukum ada anak, waladun. Kalau waladun itu mana hakikatnya anak yang kita lahirkan. Adapun cucu, anak juga, tapi majaz, begitu. Kenapa? Karena nggak langsung. Itulah hakiki itu yang langsung, mana hakiki. Misalkan purnama, nah, purnama itu ya bulan hakikinya. Tapi kalau majaznya apa? Wajah yang bercahaya, kan begitu ya. Kan makanya ketika Nabi sampai ke Madinah, tola al badru alaina. Badrun, Nabi disebut badrun. Tola al badru, bulan purnama terbit. Nah, itu dia dimaksud bukan bulan purnama, tapi Nabi. Kenapa dibilang bulan purnama? Karena emang wajahnya ya cerah, secerah bulan purnama, ya menerangkan dan menyejukkan seperti bulan purnama dan seterusnya. Itu memang majaz. Jika dalam sebuah perkataan mengandung dua makna hakiki dan majazi, maka yang diambil hakiki. Selama ya yang majazinya tidak ada bukti. Misalkan kalau tadi bulan purnama, wah ini nggak mungkin mana hakiki, nah kan gitu kan. Nah, itu baru pindah ke majazi. Tapi sesuatu yang majaz seandainya sering digunakan jadi hakiki juga. Contohnya kata kursi kan udah sering digunakan untuk mana jabatan ya, nih kan? Ya akhirnya udah jadi hakiki juga. Kan awalnya kan kursi maksudnya kan jabatan. Kenapa disebut kursi? Ya karena pejabat duduk di kursi. Kan hampir semua pejabat punya kursi ya. Nggak ada ya. Pasti ada kursinya kan. Kecuali Pak RT kali ya. Pak RT nggak punya kursi kali ya. Karena Pak RT nggak punya kantor. Iya, ada Pak RT sini. Mana Pak RT? Mana Pak RT? Pak RT nggak ikut ngaji Pak RT. Pak RT. Pak RT punya kursi nggak Pak RT? Nggak ada kursinya. Cuma kursi rumah, bukan kursi RT, gitu ya. Ya, jadi Pak RT ya, jabatan yang nggak berkursi. Ya kan, memang kantornya di rumah berarti kan nggak punya kursi ya, itu kursi rumah dia. Kalau Pak Lurah emang ada kursinya jelas. Ya kan, Pak Camat emang ada kursinya jelas. Gitu ya. Anggota legislatif emang ada kursinya jelas gitu. Gitu. Ya kan? Disebut kursi tapi yang dimaksud jabatan gitu. Seperti dia para politisi berebut kursi. Ya tentu mananya bukan berebut kursi tapi berebut jabatan. Dan itu udah bukan mana majazi lagi. Kenapa? Karena sudah terlalu sering digunakan. Asalnya mana majazi, tapi karena sering jadi hakiki. Artinya apa? Dari mana kita menentukan hakiki atau majaz? Dari apa yang kita pahami. Kalau kita langsung tergambar di otak kita, itu berarti mana hakiki. Ya, makanya adanya at-tabadur fid dhihni dalilul haqiqah. Apa yang langsung dipahami oleh otak kita, berarti itulah mana hakiki. Ya, tadi bilang para politisi berebut kursi. Tentu yang ada di otak kita bukan gambar kursi kan, jabatan. Nah, itu udah mana hakiki. Begitu. Ya, jadi nggak berebut kursi. Ya mungkin juga kali rebutan kursi anak TK kali ya. Tapi enggak kan ya, nggak begitu ya. Kalau anggota DPR berantem lempar-lemparan kursi, nah itu benar kursi beneran tuh, lempar-lemparan kursi, karena nggak ada lempar-lempar jabatan. Gitu ya. Kan kalau gitu ya. Atau peserta rakernas ya berantem lempar-lempar kursi, ya, itu ya. Jadi mana hakiki yang mana? Yang langsung dipahami oleh otak kita tanpa proses, nah itu namanya hakiki. Kalau majaz kan proses dulu, nggak langsung ya. Jadi makanya yang majaz itu yang cabangnya, yang pokok atau aslinya adalah mana hakiki itu, yang gitu. Kita masih banyak kaidahnya, kita skip dulu, kita pindah ke contoh-contoh masalah di sini. Ya.
halaman 45 ya. Nah, kaidahnya masih banyak, cuma kita skip, kita ambil contoh masalah dulu. Lau tabaya isnani pada haduhuma ba'da dzalika an istarata fil aqli li nafsi al khiyar. Jadi begini, kita belanja. Ya, kita belanja nih. Habis itu kita balik ke tokonya. Bang, saya mau pulangin nih. Nah, nggak bisa. Nah, tadi kan udah sepakat. Kalau boleh pulangin. Enggak, kapan sepakatnya? Nah, kan gitu. Ini kalau begini siapa yang kita menangin? Siapa yang kita menangin? Pedagang atau pembeli? Pedagang atau pembeli? Kenapa pedagang? Nih saya ulangi lagi nih. Ya, kita habis beli barang, kita balik ke tokonya. Bang, saya nggak jadi beli nih, mau pulangin. Ah, nggak bisa. Nah kan tadi udah sepakat, kalau saya nggak jadi saya boleh pulangin. Yang gitu kan? Kata enggak, saya nggak pernah sepakat begitu. Saya nggak pernah iyahin. Selisih kan? Nah, siapa yang dimenangin? Nah, yang ini pedagang atau pembeli yang dimenangin? Oke. Kalau nggak ada bukti, oke, kalau ada bukti selesai ya. Ada bukti, kan ada CCTV rekaman ya. Nah, kita lihat rekamannya, oh bener lah, jelas selesai. Itu selesai ya. Kalau ada bukti selesai. Tahuan, ada rekaman kata tokonya, no, ada CCTV no. Kita lihat ya, jam berapa tadi? Nggak ada kan? Nah, selesai. Itu selesai. Kalau ada bukti selesai. Karena kan ada dalilnya kan. Nah, kalau nggak ada bukti, gimana? Kenapa? Oke. Udah. Yang lain jawabannya? Kenapa? Kenapa? Ya, kalau dia cuma membalikin nggak ada dasarnya, nggak ada alasan yang kuat. Ada. Kalau dia balikin, misalnya ada cacat atau apa, nggak sesuai yang apa, saat dijual gitu kan, ini normalnya kan barang itu bagus ya kan. Ada misalkan bawaan. Enggak, ini nggak ada kaitan dengan barangnya rusak atau nggak rusak. Ini poinnya, dia ingin balikin, batalin. Apa alasannya? Kan tadi udah sepakat, saya boleh batalin. Nah, itu poinnya. Nah, kata pedagangnya, enggak pernah ada kesepakatan kayak gitu. Saya nggak pernah bilang iya. Nah, itu poinnya itu, bukan masalah balikin karena rusak lain. Gitu. Kalau memang nggak sepakat itu, ya. Nggak, ini perkataan pembeli. Pembeli mengatakan, kita udah sepakat, kalau saya boleh balikin. Kata enggak ada kesepakatan kayak gitu. Nah, gitu loh. Itu poinnya. Kan kalau sekarang kadang kalau saya belanja nih, biasanya kalau material nggak mau nih. Oh, kalau nggak habis saya pulangin ya. Oh iya nggak apa-apa. Nah, berarti jelas ya deal tuh. Ya kan? Saya beli paralon nih 3 batang, ternyata yang kepakai cuma 2. Kan sayang kan, buat apa simpan di rumah. Nah, tapi sebelum saya pulang, ketika masih di toko saya ngomong, oh, entah kalau lebih saya pulangin ya. Oh iya nggak apa-apa. Ya kalau paralon kan utuh ya dipulangin, dia juga nggak rugi kan. Berarti kan setuju kan? Ya udah kita pulangin kalau urusan kan, emang setuju. Biasanya kalau belanja material begitu, tentu yang bisa dipulangin ya, nggak semuanya. Kayak pasir yang bisa dipulangin, pasir dipulangin. Ya, tergantung barangnya biasanya. Nah, tapi yang bisa dipulangin, saya ngomong gitu biasanya. Daripada kita lebih nggak kepake buat apaan kan? Ya, beli paralon, beli apa lagi keni misalkan ya, itu kan suka lebih kan? Karena kan kita nggak tahu persis berapa butuhnya misalkan. Nah, kita pulangin. Nah, kalau tadi iya nggak apa-apa, boleh, ya udah kita pulangin, ambil lagi duitnya, beres. Tapi ini kasusnya kata penjualnya enggak, kita nggak pernah sepakat begitu. Ada akad itu. Yang benar yang penjualnya. Kenapa? Alasannya pertama sudah ada akad, yang kedua sudah ada pelepasan barang, tidak barang, karena tidak berada dijual. Oke. Ada lagi zaman lain? Berarti ini masih nggak nyambung dengan pelajarannya nih. Nah itu hukum asalnya nggak ada omongan, al aslu al adam. Hukum asalnya nggak ada omongan.
Berarti kalau kamu mengklaim ada omongan, mana buktinya? Nah, begitu. Hukum asalnya nggak ada omongan. Nah, begitu. Jadi yang mengklaim ada omongan yang harus mendatangkan bukti. Yang menolak adanya omongan nggak perlu bukti, karena hukum asalnya segala sesuatu nggak ada. Tuh. Ya, begitu. Ya, jadi yang dimenangkan penjual. Kenapa? Karena pembeli mengklaim adanya kesepakatan tanpa ada bukti. Kecuali dua bukti, nah baru dia dimenangkan berdasarkan bukti. Jadi pedagang nggak perlu datangin bukti, dia cukup nggak ada, nah udah selesai. Cuma kalau di peradilan dia harus bersumpah, nah gitu. Ya, dia bersumpah. Nah, jadi dia menolak dilandasi dengan sumpah. Udah selesai. Begitu. Beres. Jadi nggak pedagang yang disuruh tuntut bukti. Mana buktinya kalau nggak ada? Kan aneh ya. Mana buktinya kalau nggak ada? Kontras nggak kalimatnya? Ada kontradiksi nggak? Mana buktinya kalau nggak ada? Coba. Dari susunan kalimat kontra nggak? Kontra. Namanya bukti pasti ada gitu. Masa bukti kalau nggak ada? Ya kalau nggak ada bukti kan gitu ya. Mana buktinya kalau nggak ada? Kalau ada bukti kalau nggak ada, kan bingung. Nggak ada pasti nggak ada bukti. Maka untuk menyatakan tidak ada tidak perlu bukti. Yang mengatakan ada perlu bukti. Begitu. Betul kan? Mana buktinya kalau nggak ada? Kok mana buktinya kalau nggak ada? Kalau minta bukti kan berarti mengadakan sesuatu ya. Kalau nggak ada, kemana buktinya? Mana bukti kalau kamu nggak ngambil? Kok mana bukti kalau kamu ngambil? Kalau mana bukti kalau kamu ngambil? Benar. Mana bukti kalau kamu nggak ngambil? Kok mana bukti kalau kamu nggak ngambil? Kan bingung ya? Nah ini terkadang logika yang salah begitu. Orang yang tertuduh yang disuruh datangin bukti kalau dia nggak salah, nah kan bingung kan? Masa orang yang dituduh bersalah disuruh buktikan kalau dia nggak bersalah? Apa buktinya kalau kamu nggak mukul adek? Bingung, ini apaan ya? Ya kan? Nah ini, ya. Ini tadi ya, kaidahnya al-aslu ada, begitu. Oke? Maka dinyatakan fal qaulu lil munkir biyaminihi. Maka perkataan yang terima, perkataan yang menolak ditambah dengan yamin, dengan sumpah, gitu ya. Kecuali tadi ya yang mendakwa mendatangkan bukti. Oke. Kemudian yang berikutnya, jika seorang membeli sesuatu, lalu dia mengatakan ini ada cacatnya nih, dia pengen balikin. Kata penjual enggak ada cacatnya. Waktu saya kasih baik-baik aja. Siapa yang dimenangin? Ya, kata pembeli, ini barang ada cacatnya nih. Kan? Kata penjual enggak. Waktu saya kasih enggak ada cacatnya, baik-baik aja. Gimana? Gimana mutusinya? Kata pembeli, ini barang ada cacatnya nih. Kata penjual enggak ada, gitu kan. Nah ini gimana mutusinya? Nah, betul. Harus buktiin. Kalau nggak ada buktinya, nah iya. Kalau nggak ada buktinya, penjual yang dimenangkan. Makanya kan kalau belanja online harus video unboxing kan? Nah, iya harus bukti lah. Mana ngaku-ngaku aja, ya kan? Ya kan? Ini barang rusak nih gitu doang ya. Nggak bisa ngaku-ngaku doang. Tunjukin mana rusaknya. Makanya biasanya minta videonya full ya, dari kemasan masih rapi sampai ketemu cacat kan gitu. Nah, kalau potong-potong kan bisa aja barang yang lainnya dipoto, ya kan? Kita sebagai pedagang ngirim barangnya ya, baik-baik aja, yang diklaim barang orang lain kan bisa kan? Gitu ya. Jadi yang harus mendatangkan bukti adalah yang mendakwa, itu pedagang tadi.
Karena yang namanya orang jualan pasti barangnya bagus. Kalau nggak bagus, ya dia nggak jual. Atau kalaupun dia jual, ya mestinya dia kasih tahu emang barangnya seperti ini. Gitu. Ya, makanya kalau kita beli barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam akad atau nggak sama dengan gambar, ya kita harus buktikan, kasih fotonya, kasih videonya, kan begitu. Ya kan? Itu kadang pedagang ada juga sih yang nakal, kita udah kasih bukti tetap aja, ya udah biarin ya, kita bilang dah ribet urusannya, kadang masih suruh balikin lagi, balikin lagi kerjaan kan, kita balikin ongkos kita yang bayar gitu, ya begitu ya. Makanya kadang kalau belinya nggak punya toko offline, repotnya di situ. Kalau ada toko offline-nya kita datengin gitu. Ya saya suka nanya, bang ada toko offline-nya nggak? Kalau saya mau klaim gimana? Bisa bang, apa-apa kirim aja. Wah ya, ribet dah, kirim aja dah. Ya, kalau barang-barang murah aduh biarin aja dah, ya kan, paling jadi sampah udah buang gitu ya gitu. Nah berikutnya, kalau seorang lawinda al-muqtarid, orang utang dia ngaku sudah bayar, kata yang ngutangin belum, tapi yang ngaku sudah bayar nggak ada buktinya. Gimana nih? Ya, seorang ngutang, si A ngutang kepada si B, ya kan? Si A bilang, saya udah bayar hutangnya. Kata si B, mana buktinya? Nah, dia nggak bisa nunjukin bukti. Nih, siapa yang kita menangin? Yang ngutang atau yang ngutangin? Nah, yang ngutang atau yang ngutangin? Kenapa yang ngutangin? Nah, Masanya udah meninggal. gimana? Untuk masanya udah meninggal utang, udah pasti kan. Tapi yang diberikan utang, ya tidak bisa membuktikan. Nah, tadi polanya kita pilih mana yang sudah pasti. Yang udah pasti yang mana? Yang udah pasti yang udah ngutang kan? Karena kan berarti dia ngaku ngutang kan? Berarti dia ngaku ngutang kan? Berarti sudah jelas ada utang. Yang belum pasti melunasinya. Nah begitu. Makanya kita ambil yang pasti, yaitu apa? Ngutang. Yang belum pasti apa? Pembuktiannya kalau udah bayar. Nah begitu. Ya gitu kan. Makanya kalau kita bayar utang, catat. Saya begitu. Bawa dah buku. Suruh tanda tangan kalau diterima. Begitu. Oh kagak repot urusannya. Nah, sudah bayar. Saya terkadang walaupun sama istri ya. Noh, abang udah kasih. Belum. Aduh repot dah ulang dah. Kita udah kasih nggak ada buktinya lagi. Kan gitu ya. Aduh. Tapi kan emang suami istri kan yang nggak seketat dengan orang lain gitu ya. Bisa saling maafin kan gitu. Kalau orang lain kan nggak beres urusannya. Kita udah bayar nih, kita yakin kita udah bayar, cuma kan nggak ada buktinya masalahnya. Tuh. Kalah lah kita karena nggak ada buktinya. Ya, kita kalah. Gitu. Yang udah pasti utang ada, yang belum pasti apa? Bayarnya. Tuh. Ya, terus ya bayarnya. Sama orang kontrak. Kamu belum bayar, udah kemarin saya udah kasih, tapi nggak ada buktinya. Siapa yang dimenangin? Ya, yang kontrak apa yang punya kontrakan? Hah? Kata yang kontrakin, kamu belum bayar. Kata yang kontrak, udah saya bayar. Nah, nggak bisa nunjukin bukti. Nah. Gimana? Hah? Yang kontrakin yang menang. Tuh. Ada lagi, ya kan? Orang datang. Ayah kamu dulu waktu masih hidup punya utang sama saya sekian. Tapi yang aku tadi nggak bawa bukti. Wajib nggak ahli waris bayar utangnya? Wajib nggak? Hah? Wajib nggak? Nggak wajib. Sekalipun seandainya benar ya, sekalipun benar emang utang itu ada. Ya, tapi kalau yang mengklaim utang nggak bawa bukti, ini ahli waris nggak punya kewajiban.
secara hukum ya, hukum dunianya. Karena kan kita berdasarkan yang sudah pasti apa? Orang ada utang. Berarti kalau kamu mengklaim adanya utang, mana buktinya? Nah begitu. Ya, walaupun benar ya, walaupun benar, ya, emang benar punya utang, cuma saya nggak punya bukti. Nah udah selesai, hilanglah haknya tuh begitu. Hilang haknya. Makanya kenapa negara membuat aturan kalau nikah dicatat di KUA, ya kan? Ya, nah kalau kagak nggak bisa nuntut waris, nggak bisa. Mana buktinya kalau kamu istrinya? Nah, nggak bisa kan? Nah makanya kalau saya menyarankan begini urutannya nih, kalau emang ibu nggak punya surat nikah, ya datang ke pengadilan bikin isbat nikah. Kalau udah dapat isbat nikah, baru nuntut waris, tuh begitu. Ya, kalau sudah dapat isbat nikah, tentu isbat nikah ada prosesnya ya, datangin saksi dan seterusnya begitu. Ya, kalau kagak ya nggak bisa. Kenapa? Karena al-aslu al-adam, ya kan? Hukum asalnya segala sesuatu nggak ada. Jadi yang mengklaim ada harus datangin bukti. Oke. Nah, si A ngutang sama si B. Si A bilang, utang saya 50.000. Kata si B yang ngutangin, enggak, 60.000. Jadi berapa itu utang yang harus dibayar? Si A ngutang ke si B nih, ya kan? Si A ngutang ke B. A bilang utang saya 50.000. Kata si B, bukan 50.000, 60.000. Berapa yang wajib dibayar oleh si A? Enggak, ini kalau bukti beres. Kalau ada bukti beres dah ya. Ada bukti beres dah. Ya, ada buktinya sah, otentik, beres. Ini nggak ada bukti. Berapa yang harus dibayar ke si B? 50 atau 60? Hah? Kenapa 50? Hah? Hah? Nah ini udah pasti 50 kan? Karena ketika si B bilang 60, berarti kan yang pasti 50 kan? Betul ya? Yang nggak pasti berapa? 10-nya, itu begitu. Ya? Yang nggak pasti lah 10, yang pasti 50 kan dia bilang utang saya 50. Kata si B, enggak, utang kamu 60. Berarti kan yang udah pasti berapa? 50 kan? Nah udah, berarti 50 doang yang dibayar. Gitu ya. Oke. Oke, ya jadi prinsipnya begitu ya. Ini bisa kita pegang untuk sehari-hari, kita putuskan berdasarkan apa yang sudah pasti. Yang belum pasti, ya, nah itu diabaikan. Gitu. Ya kan, kata bininya, abang bulan ini belum ngasih duit. Nah, gimana kalau nggak ada buktinya? Hah? Udah dah ngasih. Nah, gimana? Udah ngasih belum? Udah dong. Kan gak ada bukti, kalau bukti kelar. Abang bulan ini belum ngasih duit, kan bisa kasih duit tiap bulan tuh. Ya. Abang bulan ini belum ngasih duit. Belum kan? Nah. Artinya orang kan berarti sudah kan? Nanti kan belum. Nah, gimana jadi hukumnya udah atau belum? Hah? Abang bulan ini belum ngasih duit. Abang biasa ngasih di tanggal 1, ini udah tanggal 5 belum ngasih. Nah, jadi gimana tuh? Udah ngasih atau belum? Ini karena yang tanya orang laki semua, jadi udah sih. Nggak fair jawabannya. Hah? Hukum masalahnya udah kan kita bulan ini belum. Ya, bulan lalu udah nggak dibahas, kan bulan ini yang dibahas. Kan yang dibahas bulan ini ya. Abang bulan ini belum ngasih duit. Ya kan? Gimana nih? Hukumnya udah ngasih atau belum? Pusing abangnya. Perasaan udah dah. Kok dibilang belum gitu kan? Hah?
Ya kalau ada bukti transfernya enak ya. Kalimat belumnya, kalau belum itu berarti katakan. Nah, kan tadi al aslu fi kalam al haqiqah. Emang mana hakiki belum apa? Iya. Ya belum. Ya kan? Ya belum terjadi. Yang nggak bisa ditakwil kemana-mana. Belum, udah belum. Abang bulan ini belum ngasih duit, pusing saya. Belum ya? Ya udah saya kasih dah. Ya kan? Habis gimana ketika kita ngasih nggak ada buktinya kan gitu kan? Gitu. Yang paling enak transfer lah ya. Enakan transfer dah, udah pasti ada buktinya dah kalau transfer dah. Ya kan? Makanya kalau orang udah utang apa enaknya transfer aja dah. Orang utang ya itu mendingan kita kasih transfer aja dah, gampang dah. Ya kalau ngutang ya udah mana rekening kamu gitu aja selesai. Ya gitu aja dah. Ya kan? Daripada misalkan kita mau nagih, kita nggak ada buktinya, karena orang kita seringkali ngutang itu nggak dicatat, itu salahnya. Makanya Al-Quran mengatakan faktubu, tulis cat utang-utang itu, gitu ya. Ya jadi nanti kalau bininya di rumah, abang bulan ini belum ngasih duit, nah udah nggak bisa bela diri lah, udah nggak bisa, udah cari lagi duit tuh buat ngasih. Mau nggak mau dah, gimana? Ya kan, memang nggak ada buktinya. Gimana ya, makanya pakai bukti ya. Jadi kalau misalkan lagi ngasih duit, foto depan anaknya. Nah makanya kalau ngasih duit bulanan depan anak, jadi ada saksinya ya, depan anak ya, dari saksinya. Jadi meja makannya lagi makan bareng, kasih depan anaknya, nih mah ya belanja minggu ini, nah gitu ya. Jadi ada saksi, jangan berduaan doang di kamar, berduaan di kamar nggak ada saksinya, kalah kita tak. Ya depan anak ya kalau ngasih duit ya, duit bulanan kah, duit mingguan kah, depan anak ya, jadi ada saksinya, nih mah ya belanja minggu ini, nah, gitu. Jadi ada saksi kan, ada kan di meja makan tuh si Anglia, nah menang kita gitu ya. Ada yang mau nanya, silakan. Silakan. Ini tentang apa status keyakinan tadi. Nah. Jadi ada swasta, ya. Swasta, benar ada emas. Emas kan misalnya haram dipakai untuk terjadi. Tapi emas tadi sudah tergabung di swasta. Di apa? Di swastanya tadi. Swasta. Campuran. Swasta itu kayak campuran ya tembaga itu. Oh, emas campur. Oh iya. Kalau dipisah kan tembaga sendiri gitu ya. Emas sendiri. Kalau emas jelas nanti misalnya haram sampai. Kalau tembaga enggak. Kalau satu tembaga. Nah tapi di dalam tembaga itu ada emas. Nah sebenarnya sudah ada emas, tapi statusnya itu kan dijual nggak laku. Emas ini ada emasnya loh, nggak bisa. Emas dicampur tembaga. Iya. Tercampurnya itu melebur atau enggak? Melebur dari satu. Tapi memang ada emasnya gitu ya. Jadi logam itu campuran antara emas dengan tembaga. Nah, statusnya kalau dilihat memang tembaga gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah itu masih dalam bentuk tembaga karena nilainya Secara hukumnya, secara hukumnya. Nah, masa nggak bisa? Apakah boleh dipakai apa enggak? Iya. Nah, statusnya termasuk emas memang di tembaga atau tembaga yang ada emasnya atau gimana? Baik. Hukum itu mengikuti yang lebih banyak. Kalau lebih banyak tembaganya, maka hukum emasnya hilang. Itu benar. Tapi kalau lebih banyak emasnya, maka hukum emas yang berlaku. Karena hukum itu mengikuti yang lebih banyak, begitu. Ya. Jadi kalau kandungan tembaganya lebih banyak daripada emasnya, maka dia hukumnya hukum tembaga. Kalau emasnya lebih banyak, berarti hukumnya emas, itu begitu. Karena kaidahnya begitu, ya. Jadi mengikuti yang lebih banyaknya, ya. Itu kaidahnya. Seperti itu semuanya. Ya, misalkan contohnya nih, kan kalau menurut mazhab Syafi'i megang mushaf nggak boleh, megang Quran ya. Tapi kalau Qurannya ada tafsirnya, banyakkan tafsirnya boleh. Nah begitu. Nah, karena banyakkan tafsirnya itu begitu daripada Qurannya itu begitu. Jadi hukum mengikuti yang lebih banyak gitu ya. Jadi kalau lebih banyak kandungan tembaganya daripada emasnya, berarti hukumnya hukum tembaga, bukan hukum emas. Tapi kalau emasnya lebih banyak, maka dia hukumnya hukum emas begitu. Berarti dilebur ya. Sayang dong, kok emas dilebur? Saya pikir bukan dilebur ya, cuma cincin misalkan ya, cincin
lingkarannya sepuan. Dia tembaganya disepuh mas. Oh, tembaga disepuh emas. Tapi emas betulan. Kalau tembaga itu warnanya merah. Kalau bisa emas, kayak warna merah. Oh gitu. Kadarnya jadi. Warna. Jadi nilainya Tapi tidak laku kan juga laku. dijual nggak laku. Laku karena memang tembaga banyak mayoritasnya tembaga. Atau biasanya tembaga dilapis emas kan? Kan namanya dilapis emas. Oh disepuh. Kalau dilapisi berarti nggak melebur namanya. Kalau melebur lain lagi kan, melebur tuh udah menyatu. Kan tapi lagi seperti masa. Tapi dia nggak emas murni. Sama kaidahnya tadi, kalau emang banyakkan tembaganya daripada emasnya, ya hukum tembaga bukan hukum emas. Oh iya. Begitu ya? Jadi kan kalau di emas kan dia disebut kadar kan. Jadi berapa persen kan? Iya. 90%, 8%. Iya. Nanti baca Ustaz tadi kalau kadar emasnya di atas 50%, berarti kebanyakan emas ya kan? Iya. Jadi kalau emas cuma 30%, Betul. banyak Ya. Karena kan manusia juga pengen pakai perhiasan ya. Ya silakan aja. Yang penting kalau laki-laki kan nggak boleh emas, gitu ya, begitu. Berarti kalau selain emas boleh, perak boleh masih. Kalau laki-laki perak misalnya nggak boleh emas, gitu ya. Gitu. Ya jadi ikut mana yang lebih banyak, itu aja. Ya. Ada lagi silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengutang kan punya kewajiban bayar. Iya. Kalau yang mengutang itu ada kewajiban menagih. Ada? Kewajiban menagih. Baik. Kalau menagih itu hak bukan kewajiban, tapi kewajibannya mengingatkan. Gitu ya. Kalau gitu hak. Kenapa? Karena namanya hak kan boleh ditinggalkan. Kalau kewajiban nggak boleh. Nah, kalau misalkan nagih itu kewajiban, berarti udah pasti harus nagih dong. Nggak boleh maafin dong, nggak boleh bebasin. Nah, gitu ya. Jadi menagih itu hak. Kewajibannya apa? Mengingatkan. Ya, ente utangnya jatuh tempo minggu depan ya, tanggal sekian, nanti ingetin tuh, wajib. Kenapa? Karena secara umum Islam memerintahkan kita untuk saling mengingatkan, gitu kan? Ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu kan kaidah umum tuh. Mengingatkan saudara kita akan sebuah kewajiban itu keharusan. Jadi kalau mengingatkannya wajib. Ya kan? Tapi kalau menagihnya hak, bukan kewajiban. Kalau hak kan itu boleh kita lepas. Ya udah, nggak usah bayar deh, saya bebasin. Nah, begitu. Berarti kan nggak nagih kan? Gitu. Tapi kita ingetin ya. Gitu. Ya, kita ingetin. Jangan kita nggak ingetin, nah takutnya dia lupa. Ya. Kewajiban mengingatkan itu berapa kali, Pak? Gimana? Kewajiban mengingatkannya Nggak ada batasannya. sekali pun udah gugur. Iya, minimal sekali berarti kita udah ngingetin. Gitu. Ya, kita ya ada. Jangan lupa ya, tanggal sekian baru utang. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Jadi kalau ngingetin harus ya, karena mungkin bisa jadi dia bukan nggak mau bayar, mungkin lupa. Nah, kita ingetin. Jangan begini. Tagih-tagihnya di akhirat aja dah. Jangan. Ya, itu namanya pengen saudara namanya. Ya, pengen tagih di dunia nggak dapat, nah baru urusan akhirat. Begitu, jangan di dunia nggak tagih mau di akhirat, jangan. Itu kan gitu. Tagih-tagihnya di akhirat aja dah. Jangan ya. Jangan. Tagih di dunia hak kita ya sampai kita meninggal atau sampai dia meninggal. Kalau emang kita nggak bebasin itu hak, boleh, nggak apa-apa. Ya, nah nanti urusan di akhirat ya di hadapan Allah dah, begitu baru ya. Jangan tagih-tagih di akhirat ya, jangan, nggak boleh. Karena itu berarti udah niat nyusahin saudaranya, gitu ya. Kecuali kalau kita udah nagih terus ya sampai kita mati atau dia yang mati nggak juga dibayar, nah itu lain lagi dah urusannya dah tuh. Nah, begitu ya. Jadi jangan kita aku nggak mau repot nagih-nagih tadi di akhirat, jangan, nggak boleh ya. Berarti dia udah niat nyusahin saudaranya. Oke, baik, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Silakan. Si yang utang itu dan mengikhlaskan. Nah, si orang yang utangnya itu bagaimana hukumnya? Yang ngutangin sudah mengikhlaskan. Terus? Nah, yang
juga lupa. Bagaimana? Ya, baik. Sejauh yang saya tahu berdasarkan dalil memang lebih banyak anjuran untuk memaafkan daripada minta maaf. Dua-duanya diperintahkan. Nanti kalau kita salah kita minta maaf, kalau orang salah kita maafin, kan gitu. Nah, khusus untuk masalah utang juga ada anjuran untuk mengikhlaskan. Baik yang utang itu minta diikhlaskan atau tidak, ada anjurannya dalam Al-Quran. Ya, jadi setelah Allah Ta'ala mengatakan walakum ru'usu amwalikum, ya, hak kamu adalah apa yang pernah kamu berikan ke orang. Nah, ayat selanjutnya wa anta'fu wa antasaddaqu khairul lakum, kamu sedekahkan itu lebih baik. Nah, jadi kalau kita membebaskan seorang dari utang itu hukumnya sedekah jadinya, karena kalimatnya wa antasaddaqu gitu. Jadi hukumnya sedekah, jadi sama aja kita sedekah. Ya, orang utang sama kita, ya udah saya bebasin, nggak usah bayar. Tapi sebaiknya memang kita sampaikan kepada yang bersangkutan agar dia tahu kalau dia dibebaskan. Tapi kalau kita nggak kasih tahu juga sah juga, ya. Namun apakah dia nanti di akhir hisab? Nah, ini kita nggak tahu dah, karena itu masalah niat dia, hati dia mau bayar atau kagak. Yang pasti di akhirat emang kita nggak nuntut. Nah, gitu. Kita yang untung tadi, berarti kita sedekah sama dia. Dia nggak tahu, nggak merubah hukum sebenarnya. Karena nanti tinggal di hati dia, ada niat bayar nggak? Nah, itu jadi masalah. Orang kalau ngutang kagak niat bayar, itu repot urusan dunia akhiratnya. Dunianya pasti hidupnya susah. Dan emang begitu yang saya lihat tuh. Orang ngutang nggak bayar-bayar, saya tanya jujur, saya tanya, kamu sebenarnya ketika ngutang niat bayar nggak sih? Niat, Cat. Tapi kenapa kok kamu susah bayar ya? Karena kalau berdasarkan hadis Nabi, orang kalau ngutang dari awal niat bayar, itu Allah bantu biar gampang bayar. Saya bilang begitu, hadis yang bilang, nah, kok kamu kan susah banget bayar, mungkin kamu nggak niat kali ya? Nah, bingung dia tuh. Mungkin kamu ketika ngutang nggak niat bayar kali, saya bilang ya. Kan? Masa ngutang segini doang bertahun-tahun nggak lunas-lunas, saya bilang. Ya sih bukan nagih duit, nggak ada seberapa, saya bilang. Cuma saya kasihan sama kamu, saya bilang. Bisa aja bebasin gitu kan. Cuma kan kamu niat bayar kan? Kalaupun saya bebasin tapi kamu memang gak niat bayar, kan urusan dengan Allah bukan dengan saya nanti kalau masalah niat. Ya, makanya kalau kita ngutang niatin bayar dari awal. Begitu, jangan niatin gak bayar. Ya, niatin dah, baik niatnya lebih detail dengan tanggalnya, saya akan bayar tanggal sekian, insya Allah ada rezekinya. Insya Allah ada. Tidak? Nah, tapi tadi kalau pertanyaannya gimana yang utang tadi, ya tergantung niat. Ya kalau memang dia nggak niat bayar, walaupun yang utang udah bebasin, ya belum tentu bebas dia dari masalah. Kenapa? Masalah niat. Kalau masalah utang dengan saudaranya yang beres, karena udah dibebasin ya, jelas dia nggak bakal nagih di akhirat, ya kan? Tapi ini kan masalah niat nih, urusannya dengan Allah, begitu. Ya kalau kita utang niat ya, niat bayar, niat lu nasib. Kalau memang sampai kita meninggal nggak bisa lunasin, nanti Allah yang bantu kita. Belum dijawab ya, silakan. Waalaikumsalam. Kasus tadi ada yang menagih utang kepada ahli waris, ahli warisnya nggak ada buktinya, jadi dia nggak ada kewajiban. Yang nagih nggak ada buktinya. Sebenarnya itu bahwa benar-benar ada utang, walaupun ada bukti ya, itu hukumnya gimana? Baik, betul, benar. Dia punya bukti itu kan sudah sekian puluh tahun ini. Ini buktinya dulu saya punya pernah beli emas, misalnya sekilo gitu kan. Nah, ini kumpul dia semua emasnya itu. Nah, kamu sekarang balik sekilo gitu. Dia punya tanda beli emasnya ada. Dia ngaku bahwa emas itu diserahkan ke yang lain tadi. Gitu kan, sekian puluh tahun yang lalu. Nah, itu gimana? Oke. Dengan saksi-saksi bukti nggak? Apa saksi-saksi nggak ada karena udah sekian tahun terus ada tadi orangnya udah meninggal. Buktinya ada nggak? Ya tadi yang bilang tadi. Oke. Setelah beli emas itu. Kok belum? Ada bukti nama dia. Ini loh buktinya kalau kamu dulu pernah beli emas. Tapi belum dikasih emasnya gitu.
menurut dia sudah dikasih ke teman dia, menurut yang tadi. Ini sudah Saya beli emas, tapi emasnya belum saya terima, gitu maksudnya? sama yang tiga tadi, kan kita orang tiga tadi cerita. Iya. Kan? Terus ada yang datang, ya kan? Ini loh, almarhum itu ada utang sama saya. Utangnya apa? Emas, misalnya berapa gram gitu ya. Nah, ini buktinya saya dulu beli emas sekian gram. Nah, emas ini dipakai almarhum itu. Saya belum terima emasnya. Kita tidak tahu kalau dipakai apa, cuma yang kursi, yang nuntut tadi, dia nunjukkan cuma belikan surat. Iya, jadi saya beli emas dari bapak. Terus emasnya belum saya terima, gitu maksudnya? Sudah beli, almarhum tadi Mas. Ada orang tinggal, kan ada yang ahli warisnya, kalau ada bukan, kan? Ya. Ahli warisnya. Nah, ada orangnya kan ke ahli warisnya tadi. Si almarhum itu pernah utang emas sama saya. Utang emas, ya. Sama ambil kan, kasih kan. Buktinya ini emasnya saya beli emas, gitu. Berarti yang membawa kertas tadi Yang merasa pernah mengutangkan. dia beli emas dari almarhum. Bukan dari mana? Almarhum itu menurut keterangan si yang datang tadi itu pernah utang emas. Iya, utang emas. Dia pernah dikasih emas. Nah, tapi kan kita sudah tahu kalau itu perlu dia sudah siap utang yang lalu gitu. Enggak, begini urutannya, bukan masalah 10 tahun 20 tahun yang lalunya. Begini, si orang yang bawa kertas tadi, Ya. dia statusnya punya hak. Dia pernah diutang. Ya, berarti punya hak. Ya. Punya hak kan? Ya. Di tangan almarhum. Menurut pengakuannya. Menurut dia. Haknya berupa apa? Tadi dia bawa lagi. Haknya berupa apa? Emas. Ya. Berapa banyak misalkan? 10 gram. Oke, bukti apa yang ditunjukkan? Ini saya beli surat pembelian emas aja. Berarti dia pernah beli emas dari almarhum, duitnya udah dikasih, emasnya belum diterima gitu. Bukan, Bu. Enggak. Yang ditagih dari almarhum apa sih? Emasnya kan? Dulu yang almarhum, dia bekerja ngaji tadi. Bilang ini almarhum dulu pernah utang saya emas, jadi saya kasih emas utang, gitu kan? Ya. Nah kan kita kembali lagi. Dan buktinya kalau ada utang apa tadi nggak beli emasnya ini suratnya ada. Kok ngutang emas tapi bukti? Ya, ada emas. Nah itu bukti nggak kuat lah. Nggak ada hubungannya, maka saya nggak nyambung kan. Lah kok utangnya emas tapi yang dibawa bukti beli emas gitu. Nah kan bingung saya jadinya. Ya kan? Dia mendakwanya utang emas, tapi bukti yang dibawa bukti dia beli emas, dan di emasnya juga bukan dari almarhum. Ya nggak nyambung. Jadi gugur ya tas ya. Nah nggak nyambung, buktinya nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya buktinya gitu loh. Atau bukti yang dibawa itu nggak bisa jadi bukti karena itu bukan bukti kepemilikan, bukan bukti kepemilikan ya, bukan bukti kalau dia pernah memberikan emas kepada almarhum. Itu hanya bukti dia pernah beli emas, ya kan? Itu bukti dia pernah beli emas, ya kan itu kan? Tapi yang dibutuhkan kan bukti kalau dia pernah memberikan emas kepada almarhum. Itu yang perlu. Begitu, ya kan? Apalagi emas, ya kalaupun kebetulan misalkan nih emasnya sama persis, tapi kan belum tentu emas yang ada di surat itu emas yang ada di tangan almarhum. Nah kan emas banyak macam-macam, ya kan begitu, ya kan? Kecuali misalkan nih, itu mobil yang bapak kamu tuh punya saya, nih surat-suratnya di tangan saya. Nah itu masih mungkin, karena mobil ada surat-suratnya jelas. Ya kan, itu mobil yang di tangan bapak kamu saya pinjemin mobil saya. Buktinya apa? Ini surat-suratnya nama saya semua. Nah itu jelas, ya kan? Bukti kalau mobil itu punya saya, kan begitu. Buktinya ini, karena mobil kan nomornya jelas kan, sampai nomor mesin juga kan begitu. Itu jelas ya. Kalau mobil yang di tangan bapak kamu punya saya, ini buktinya. Tapi kalau emas yang di tangan bapak kamu punya saya, buktinya apa? Bukti pembelian. Nah,
Bisa jadi dibeli dari orang lain. Jadi nggak kuat sebagai bukti. Kembali ke bawah tadi ya, ya kan? Nah kalau memang yang mendakwa tadi nggak bawa bukti, walaupun benar ada utang, ya nggak kuat dia untuk nuntut. Tetap nggak bisa nuntut, susah. Hukum lainnya, hukum agamanya. Nah, jadi hukum kan ada dua, hukum dunia antara manusia, hukum akhirat dengan Allah Ta'ala. Kan begitu ya? Gitu. Nah yang utang tadi, kalau emang beneran utang, tadi kembali yang tadi berarti, ya kan? Nah dia ngutang nggak bayar, urusannya repot begitu. Maka kadang ada anak yang soleh begini, ya ketika saya takut bener bapak kita ngutang, nah begitu kan? Daripada entah bener bapak kita ngutang di akhirat kan kita si anak, nah bagus sudah nggak apa-apa saya bilang, silakan, udah selesai. Cuma kalau begitu mulu, kalau lagi utang banyak dapat juga tuh. kan tiba-tiba orang datang ngaku doang, repot. Tapi kalaupun ahli waris tidak menerima pengakuan karena nggak ada bukti, nggak salah. Dia nggak dituntut karena nggak ada salah. Yang dituntut yang mana? Ya almarhum ngutang kagak bayar. Nah gitu loh. Makanya kalau kita ngutang itu dicatat, ya, yang rapi biar nanti ahli waris tahu kalau kita punya utang. Nah, begitu. Ya. Makanya kalau di Al-Qur'an ya, yang diperintahkan untuk mencatat tuh yang ngutang, bukan yang ngutangin. Kan apa tuh? Falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haq. Jadi yang diperintahkan untuk menulis alladzi alaihil haq, yang memikul hak berutang. Jadi bukan yang ngutangin, yang disuruh nyatet. Yang disuruh nyatet tuh yang ngutang. Cuma biasanya rajin yang ngutangin, yang nyatet. Yang ngutang main nyantai aja. Ya. Jadi kalau bukti, salah satu bukti orang ngutang niat bayar, dia catat. Gitu ya. Mulai sekarang ya, kalau kita ngutang, kita yang nyatet. Jangan suruh yang ngutangin, yang nyatet. Di warung ngutang tukang warung yang nyatet, kita mah nyantai aja, nggak ditagih nggak bayar, kan begitu ya. Dibalik ke sekarang ya, kasih tahu emak-emaknya nih, bininya yang pada ngutang di warung, catat, karena Al-Quran suruh yang nyatet yang ngutang, bukan yang ngutangin, ya. Ini nanti kalau kita meninggal ini ada catatannya tuh. Oh iya, emak masih punya utang di warung nih, ada catatannya. Nah kita datang ke warung dah, ibu. Ini catatan mak saya ini punya utang ya. Nah gitu. Ini jangan tunggu ditagih. Ya, makanya kita catat. Baik sekalian kira. Masih lagi ya? Silakan deh, nggak apa-apa. Pertanyaannya agak penting juga di bulan Jumat. Iya. Tapi di luar topik nih Pak. Nah. Jadi kalau bisa itu ada musyawarah jamaah gitu ya. Iya. Karena untuk yang jadi permasalahan adalah ini kan barang-barang material mesin ini kayak buset, pasir segala macam itu kan akan di awalnya itu sama yang donatur dulu itu kan wakaf gitu. Kalau wakaf kan memang untuk dimanfaatkan di sini. Nanti pas pada saat renovasi masjid itu kan mau nggak mau ini ada sedikit banyaknya kan pembongkar nih. Kalau kita usahakan maksimal mungkin dipertahankan, kan ada yang membongkar. Nah, bongkaran ini kan hukumnya gimana nih kalau misalnya usahakan tetap digunakan di sini. Kalau nggak pakai kayak anjur, mungkin bisa jadi bukan di sini. Kalau memang benar-benar sudah nggak bisa dimanfaatkan, terus kita buat tuh secara hukum. Ya. Baik. Yang pertama kali adalah apakah memang dibutuhkan untuk renovasi. Itu yang harus dipastikan. Karena prinsip dalam Islam, belanja itu harus sesuai kebutuhan. Kalau lebih dari kebutuhan, namanya tabdzir. Itu, ya. Butuh, silakan. Nggak butuh, jangan. Itu yang pertama. Kalau memang dibutuhkan, betul. Material-material yang hukumnya wakaf itu memang sebisa mungkin jangan ada yang hilang. Kalau memang bisa dijual jadi uang, lalu uangnya dibeli lagi jadi aset wakaf, nah begitu. Itu pun menurut mazhab Hanafi ya, kalau mazhab Jumhur malah nggak boleh sama sekali. Ya begitu.
Tapi ya lebih tepat mazhab Hanafi dalam hal, bukan tepat artinya secara argumentasi ya, secara fakta lapangan. Ya, karena kalau kita pakai mazhab jumhur benar-benar nggak boleh dijual, ya ujung-ujungnya jadi ya kan numpuk doang, jangan ya, malah jadi sia-sia gitu ya. Dijual kalau emang nggak dibutuhkan, dijual jadi uang, uangnya dibeli lagi aset wakaf yang itu pun kalau memang benar-benar dibutuhkan renovasi, begitu ya. Kalau nggak dibutuhkan janganlah, jangan ya. Masjid Nabi dari zaman Nabi sampai zaman Khulafaur Rasyidin nggak berubah begitu-begitu aja, ya kan. Nah, jadi nggak ada renovasi, paling perluasan karena manusia nambah kan zaman Umar bin Khattab ada perluasan tuh, ya kan, gitu, itu aja ya, karena emang manusia nambah ada perluasan begitu aja. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau ada kebutuhan jangan ya, jangan gitu. Kasihan orang yang udah wakafin nanti asetnya hilang. Nah, tapi kalau ada kebutuhan berarti kan ada yang lebih besar dan lebih penting, begitu ya. Kalau nggak ada jangan. Kayak misalnya haram kan renovasi banyak banget tuh, dari bentuk yang persegi panjang ya, asalkan persegi panjang bentuknya jadi persegi kan, jadi berubah tuh bentuknya. Ada kan persegi panjang misalnya haram tuh, nah bentuknya persegi sekarang, jadi banyak tuh yang, tapi sebagian yang bisa dipertahankan itu yang coraknya zaman Umayyah kan, corak Umayyah tuh yang tiang sama begini-begini tuh, yang sama batu-batu merah, nah, itu masih tetap ditinggalin sebagian mau nggak mau dibongkar karena emang bentuknya berubah, tapi tetap dipertahankan. Jadi begitu kayaknya. Gitu. Ya, pertanyaan tadi kemarin ya semua aja mas dibutuhkan. Jadi tadi ya, kalau yang material ataupun yang bekas perumahan terbuang karena tidak bisa dimanfaatkan itu bagaimana? Iya. Jadi jangan dibuang sepenuhnya, dimanfaatkan misalkan untuk nguruk, nah, begitu ya, seperti itu. Jadi masih bermanfaat. Ya, makanya semaksimal mungkin dimanfaatkan. Betul. Iya. Sama sekali. Saya rasa setiap benda itu semua bisa dimanfaatkan. Ya. Kan limbah-limbah aja masih bisa dimanfaatkan, apalagi cuma puing-puing doang ya. Misalkan kita kirim ke pondok yang lagi ngebangun, diuruk di situ, kan bisa, ya kan? Gitu. Jadi jangan sampai sia-sia ya. Nah, ini jangan sia-sia ya, benar-benar sia-sia ya jangan. Ya, misalkan bisa bermanfaat, misalkan punya dikasih tempat yang nguruk, yang lagi bikin masjid, yang lagi bikin, kan terkadang butuh ya. Kan begitu, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai sia-sia. Semaksimal yang kita bisa usahakan, ya, semaksimal yang kita bisa usahakan, ya. Dan kebutuhan itu kan fakta, realita, nggak bisa dikarang, nggak bisa. Kebutuhan itu nggak bisa dikarang. Butuh, lapar, butuh, nggak lapar, ya nggak bisa bohong kita. Ya kalau butuh silakan. Kalau nggak butuh sebaiknya jangan. Oke, baik ya. Matahari udah mulai tinggi. Ya. Ini karena subuhnya pagi jadi panjangan ngajinya. Demikian bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Ya, jadi al yaqinu la yazulu bisyak. Ya, kita pegang yang sudah pasti. Ya, dan yang sudah pasti tidak boleh dikalahkan oleh yang belum pasti. Kecuali ada bukti, jadi pasti. Nah, baru berubah hukumnya. Selama nggak ada bukti yang merubahnya, maka berlaku yang sebelumnya. Begitu prinsipnya ya. Ini untuk penyelesaian masalah sesama manusia di dunia. Adapun di akhirat, Allah yang lebih tahu tentang yang tersembunyi. Kita nggak bisa menuduh orang bohong kalau kita nggak ada bukti. Walaupun mungkin dia bohong, tapi nggak bisa ya. Itu urusannya. Jadi yang batin, yang tak terlihat, itu urusannya dengan Allah. Nah, kalau kita sama manusia, urusan kita hanya dengan yang terlihat. Walaupun seandainya kita salah, Allah nggak marah, karena itu yang kita lihat. Ya, gitu. Demikian ya, Al-Fatihah. Iya, karena Abu Dhabi, karena Nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.